selamat pagi, selamat datang semuanya rekan-rekan yang sudah hadir di Hyper Solution Goes Online pada kali ini. Hari ini Sheila bakalan memandu acara pada hari ini yang dimana Sheila hari ini ditemani oleh Pak Ibnu. Halo Pak Ibnu. Halo Sheila, apa kabar? Sehat gak? Sehat. Udah sarapan belum? Oh, kalau Sheila udah. Oh, okay. Gimana Pak Ibnu udah? Sudah. Oke, acara pada hari ini akan spesial sekali. Karena event kali ini bertema dengan Embracing Zero Trust Security of Hybrid Workforce with SASE. Wah, hebat banget ya Pak Ibnu. Kali ini, Sheila juga bakalan mengingatkan bahwa kita akan ada sesi question and answer. Jadi rekan-rekan semuanya, semisal nanti ada yang ingin dipertanyakan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Oke, Pak Ibnu. Ya. Hari ini selain Pak Ibnu, kita juga bakalan ditemani oleh Bapak Rein Rahman. Boleh disapa Pak Rein Rahman, apakah sudah hadir? Hadir Mbak, sudah ada. Halo Pak, gimana kabarnya, sehat? Baik, luar biasa. Syukurlah, semangat ya Pak ya? Siap Mbak. Semangat dong pagi ini. Oke deh. Oke, tidak berlama-lama lagi nih. Sheila juga mau ngasih tahu bahwa jangan lupa untuk follow sosial media kita. Kita ada YouTube, Spotify, Instagram. Oh iya bener. TikTok juga kita ada loh Pak Ibnu. Oke deh. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung mulai aja oleh Pak Ibnu ya. Boleh. Oke. Kita langsung aja. Silakan Pak Ibnu. Terima kasih Sheila. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat ya semuanya hari ini. Selamat datang kembali di event Hyper Solution Goes Online. Ini sebuah persembahan dari HyperNet untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terkait solusi IT dan managed service. Wah. Ya, oke kan? Berguna banget ya Pak ya. Thank you Sheila udah open ya. Iya, terima kasih juga. Terus saya juga mau ucapin terima kasih nih buat tim marketing kita yang ada di belakang. Halo. Wih. Ya. Rame banget kayaknya di sini ya. Banget. Luar biasa. Luar biasa. Ya, terima kasih atas upayanya bekerja dengan baik sehingga kegiatan rutin ini bisa dilaksanakan terus sehingga kita bisa terus mengedukasi masyarakat. Betul untuk sekali. Solusi IT itu. Oke, kita juga ada, saya belum menyapa nih Pak Rein. Halo Pak Rein. Pagi Mas Ibnu. Pagi Pak Rein. Nah, Pak Rein ini beliau seorang sistem engineer dari Versa Network ya. Kita akan banyak kulik ya, Versa Network itu apa, solusinya apa. Terus tadi sudah disebutkan, hari ini kita akan bahas topik mengenai Embracing Zero Trust Security on Hybrid Workforce with SASE. SASE itu kepanjangan dari Secure Access Service Edge. Apa itu? Kita tunggu nanti waktunya. Saya penasaran banget loh Pak Ibnu. Benar kita penasaran banget pengen tahu itu ya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke sesinya Pak Rein, karena ini event diselenggarakan oleh HyperNet, boleh ya saya perkenalkan tentang HyperNet ya, boleh ya? Boleh, silakan Pak Oke, Ibnu. nice gitu ya. Nah, mungkin kita saya mungkin mau cek, saya sudah show slide saya, kelihatan ya? Oke. Kita mulai dari HyperNet itu sendiri ya. Kita ini perusahaan managed service provider Sheila. Mungkin saya percaya karena Hyper Solution Goes Online ini kan kita hampir tiap minggu selenggarakan. Iya, benar dan sekali. Orangnya berganti-ganti. Benar sekali. Dan saya coba sedikit kasih tahu ya, mungkin tidak definisi baku ya, tapi lebih kepada apa sih managed service provider gitu. Nah, kita tuh melihatnya managed service provider tuh menggabungkan banyak solusi-solusi yang kita punya ya. Mulai kita manage tuh solusinya tuh Sheila. Mulai dari apa? Apa aja tuh Pak? Permasalahan IT. Oh, IT. Ya, cara qualify permasalahan IT. Sizing planningnya, desainnya,
sampai implementasi dan maintenance-nya. Hebat banget berarti Pak. Ya, semua Sampai mencakup sebanyak itu Pak. sebanyak itu. Oh. Gitu. Itu managed service ya. Dan kita udah secara resmi menjadi bagian dari Excel Axiata. Wah, besar sekali berarti Pak. Iya. So, ini satu milestone ya yang kita patut berbangga, tapi ya Luar kita tetap biasa. harus keep up ya dengan Iya. ini ya. Maksudnya bukan berarti kita jadi ini. Gitu. Terus intinya kita sudah 15 tahun berjalan, kita sudah experience. Cukup lama juga ya Pak ya. Cukup lama juga. Dan yang paling penting kalau saya boleh balik sedikit dari konsep managed service provider ini, kita kasih kemudahan buat customer dalam hal cara bayarnya. Melalui Oke. CAPEX, melalui OPEX, baik itu lease to use ya, sewa pakai atau lease to own, sorry. Oke. Dengan tetap kita pertimbangkan bisnis model dari sisi customer-nya ya. Tujuannya sederhana sih lah. Apa tuh Pak? Tujuannya supaya mempermudah bisnisnya klien. That's it. Itu Hypernet. Hebat juga ya Hypernet ya Pak ya. Soalnya kita punya satu hashtag nih. Apa tuh Pak? Hashtagnya Pak kalau boleh tahu Pak. Oke, hashtag kita itu adalah, kita sebutin bareng-bareng ya. 3, 2, 1, terima beres. Oh, Nah, oke. jadi dengan bekerja sama dengan Hypernet ya, dengan berpartner dengan Hypernet, klien bisa tahu solusinya dan bisa mengimplementasikan solusi tersebut dan semuanya terima beres karena semua kita manage. Betul. Gitu. Jadi lebih mudah sekali apa ya? Kalau misalkan Mudah. saya punya bisnis nih sama Hypernet, kayak langsung saya terima jadi aja kayaknya. Terima ya, Pak ya? jadi semua. Karena dari sisi managed service-nya, Betul. sumber dayanya, Betul. itu disediakan juga kan ya Pak ya? Betul, kita semua. Wow, kita sangat sediakan. membantu banget sih Pak. Cara bayarnya pun kita bantu. Iya, betul sekali. Oke. Nah, terus untuk hari ini mungkin bisa next. Oke. Nah, kita mungkin tahu ya. Tadi saya udah jelasin sedikit tentang managed service ya. Terus kita juga pengen share nih, apa sih keunggulannya kita? Yang pertama, kita mitra eksklusif dari Aruba Indonesia dan kita sebagai platinum partner. Ya. Sebagai platinum partner itu Yes. berarti sudah sangat dipercaya sekali. Dipercaya. Jadi udah bukan kacang-kacang nih Sila Benar, ininya. bukan kacang-kacang Bukan kacang-kacang. goreng di pinggir jalan, Bukan. itu bukan ya Pak ya? Ya, terus juga kita pernah menjadi mitra terbaik Aruba se-Asia Pasifik dan Jepang untuk MSP ya. MSP itu Managed Service Provider di tahun 2020 tuh. Wah, keren juga. Ya. Kita juga mitra teknologi terbaik Aruba se-Southeast Asia ya, Asia Tenggara, Hong Kong dan Taiwan untuk SD-WAN. Ya. Itu di tahun 2021. Terus mengenai compliance nih. Kalau kita kan terutama public sector ya, kayak misalnya pemerintah atau Iya. BUMN gitu kan. Mereka pasti akan tanya, ini Hypernet nih secara standar udah sejauh mana? Nah, kita sudah bersertifikasi ISO ya. Jadi kita sudah punya ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu, 20.000 strip 1 untuk IT service manajemennya. Terus juga 27.001 untuk Information Security Management System. Jadi yang mau kita bahas sekarang itu akan cukup relevan dengan Pak Rin karena kita sudah comply nih secara ISO gitu. Boleh lanjut ya? Boleh, Oke. boleh banget Pak Ibnu. Saya Nah. sangat penasaran nih. Penasaran? Karena dari kualifikasi dari yang Pak Ibnu sebutkan sepertinya luar biasa sekali gitu. Yes, Oke. yes. Boleh betul. dilanjut Pak Ibnu? Oke. Untuk customer support kami itu 24/7 ya, selama full 24 jam dalam 1 minggu tuh full kita melakukan ibaratnya siap dipanggil lah. Aduh kok goyang, sorry. Gitu. Nah, terus solusi yang kita berikan itu yang sifatnya holistik sesuai dengan industrinya dan menyeluruh ya. Jadi nggak parsial ya. Terus tim engineer kami bersertifikasi. Jadi selain Hypernet-nya yang udah ISO, timnya kita orang yang ngerjainnya juga tersertifikasi. Gitu. Wah, berarti dipercaya banget ya Pak ya? Betul, kita dipercaya banget. Gitu. Dan kita dapat referensi berbagai referensi dari
klien lintas industri. Itu juga cukup dipercayalah kita sama kliennya. Karena antar klien nih saling merekomendasikan Wah. Hypernet gitu. Ya namanya IT lingkungannya Hmm, pasti berhubungan kan benar, networknya. benar. Kalau misalkan ada salah satu customer semisal bilang Hypernet bagus, pasti akan menyeluruh Betul, gitu. sangat menyeluruh. Nah, terus saya akan move. Nah, kita ngomongin sekarang terus apa sih? Tadi kita udah bahas tentang managed Managed service-nya. service. Terus di dalamnya tuh ada apa aja? Apa tuh Pak Ibnu kira-kira? Oke. Kita punya 7 layanan utama Hypernet punya ya, yang menjadi 7 kategori ya. Iya. Itu yang pertama kita punya internet as a service. Ya. Internet itu medianya terserah dari klien. Mau pakai fiber optik, mau pakai 4G, mau pakai wireless ya, mau pakai VSAT ya. Terus juga di layanan internet kita ada namanya closed user group ya. Itu semacam penggabungan semacam optimalisasi bandwidth internasional gitu. Jadi lebih hemat dia. Kalau untuk yang multi site lebih hemat gitu. Ada yang lebih advance lagi dari Apa closed tuh, user Pak? group. Kita punya SD-WAN karena deployment-nya lebih mudah, lebih cepat sih lah. Oke. Lebih cepat. Gitu. Jadi cukup banyak yang bisa kita provide ya. Itu baru itemnya ya, itu Iya. baru kategorinya ya. Terus kategori berikutnya kita punya Wi-Fi as a service. Kita bisa provide managed service Wi-Fi buat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka nggak perlu pusingin pakainya akses point apa, butuh berapa banyak switch. Oke, karena Hypernet sudah menyediakan itu semua, Sudah Pak. menyediakan itu semua. Wow, berarti benar-benar terima beres berarti ya, Pak? Terima beres. Seperti yang saya bilang tadi, mulai dari sizingnya, Semuanya. desainnya, semua kita yang provide. Wah, keren banget. Siapa lagi, Pak? Apalagi selain Berarti bentar, Wi-Fi-nya. Sila kalau nanti punya perusahaan, tapi Sila mau stay di Hypernet kan? Nggak, Sila kalau punya perusahaan harus pakai layanan Hypernet. Pasti, Ya. pasti. Atau punya temen yang punya perusahaan harus pakai layanan Hypernet. Pasti. Ya. Karena saya lihat-lihat semuanya itu diurus sama Hypernet, Pak. Semuanya diurus sama Dari kita. sisi bisnis Betul. itu dipermudah sekali sama Hypernet. Dipermudah. Luar Betul. biasa. Oke, Pak, silakan dilanjut lagi. Saya Pak. lanjut Apa? ya. Oke. Terus untuk masih di Wi-Fi as a service, kita juga ada open Wi-Fi. Nah, ini kita menyediakan perangkat Wi-Fi untuk area-area publik seperti restoran, kafe. Intinya biar nambah value edit buat lokasi Oke, tersebut, pemilik bisnis tersebut, benar. supaya bisa profiling customernya. Betul. Gitu. Nah, terus juga untuk yang service ketiga kita punya cloud as a service nih, atau layanan cloud. Nah, kita ada platform untuk kolaborasi. Apa Ya. aja tuh, Pak, platformnya, Pak? Zoom, terus Teams ya. Oh, Kita punya berarti banyak. yang sudah terkenal semuanya ya, semua. Pak ya? Betul. Oke. Terus Microsoft 365 ya. Jadi benar. kan gampang tuh sharing file segala macam, mau meeting online, itu Betul. koordinasi, manage task list ya, itu akan mempermudah mereka. Terus juga kita punya cloud backup ya, OneDrive misalnya gitu, atau service dari brand lain yang tergantung dari requirement customernya. Dan kita juga punya cloud server. Jadi buat pemilik bisnis yang mau mengembangkan aplikasi misalnya, contoh mau buat aplikasi fintech nih, itu kan pasti butuh server. Betul, betul pasti. Nah, Karena mereka harus aman. Betul, butuh server buat aplikasi mereka, Betul. buat database mereka. Betul. Nah, kalau mereka harus invest dengan menggunakan on-premise, walaupun kita juga bisa provide-nya on-premise-nya nih ya, Iya. tapi dengan cloud-nya itu bisa jadi PSU Go model. Jadi bayar hanya yang dipakai saja. Oh. Gitu. Oke. Nah, untuk yang keempat kita punya digital communication as a service ya. Ini kita punya layanan cloud PBX, video conferencing. Nih kayak yang sekarang dipakai nih, mau bikin kayak gini konten, Bapak Ibu punya perusahaan yang mau bikin konten kayak gini, nanti kita set up nih video conferencing kayak gini, lebih keren. Bapak Ibu tinggal terima beres. Itu.
Terus ini juga yang cukup ada demand-nya ya, terutama Iya. untuk site-site yang di remote. Kita punya IT professional service ya. Kita bisa bantu mulai dari assessment-nya, consulting-nya, terus sistem integratornya. Terus Sila, kalau saya kecepatan tolong di remind ya. Takutnya Bapak Ibu juga harus ngikutin nih. Iya, Atau oke. takut misalnya saya bahasnya terlalu teknis, walaupun saya bukan orang Oke, teknis gitu oke, kan. oke. Karena terbiasa. Tolong remind aja Siap. ya. Kamu kan saya akan ngomong. Nah, terus apa namanya, kita punya technical expert on demand. Kita sebutnya TED Squad. Wow, namanya keren kan? TED Iya, Squad. keren banget Ya. sih. Saya Dan boleh masuk nggak tuh, Pak? Masuk squadnya? Oh, bukan ya? boleh, tapi kamu jadi nggak sales lagi. Iya. Oke, dilanjut, Pak. Dan itu bisa sebagai dedicated onsite, datang Oke. ke kantor dan ibaratnya setiap hari datang di sana, tapi nggak perlu pikirin secara kontrak karyawannya. Oh, Jadi semua kita yang oke. provide gitu. Nggak perlu mikirin apa namanya, ini BPJS-nya gimana ya, atau THR gimana ya, gitu. Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi kita yang manage semua itu. Risiko-risiko itu Hypernet yang manage. Benar-benar. Gitu. Terus itu kalau dedicated, atau mau ticket base, nggak mau lah kalau terlalu, karena kegiatannya tiap hari nggak terlalu banyak. Iya. Coba ticket base aja deh, per panggilan. Perpanggilan tuh Gitu. bisa, Pak? Bisa. Wah. Kita bisa provide. Berarti sangat kayak hemat lebih tepatnya ya, Pak ya. Lebih hemat. Sangat membantu Sheila. untuk bisnis loh, Pak. Kalau Betul. apalagi untuk budgetingnya. Budgetingnya, betul. 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 Nah, service yang keenam, kita punya data security as a service. Ini juga yang bakal banyak dibahas di topik kita ya, embracing zero trust security ya, dengan Pak Rin. Kita punya layanan salah satu contohnya kita punya endpoint protection ya, dan kita bisa multi brand, dari brand apa aja ya. Internet security gitu kan, kayak semacam antivirus lah, atau mau firewallnya kita manage service, itu juga kita bisa gitu. Nah, yang ketujuh, kita punya application as a service. Misalnya ada kebutuhan untuk develop CRM, untuk intinya untuk misalnya untuk kelola interaksi chat dengan klien gitu kan, live chat, website. Terus juga apa namanya, untuk analytics juga bisa. Misalnya Seperti apa tuh, Pak? kayak dashboard, kamu tahu ini enggak, salah satu contohnya ya, Iya, ini Power BI misalnya. Itu buat ngambil keputusan. Jadi kayak semua kegiatan yang berkaitan sama bisnis proses itu ada di situ, nanti datanya tinggal ditarik, semua grafiknya itu ada di situ, sehingga memudahkan para pengambil keputusan untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan untuk menjadikan performa bisnisnya lebih baik. Oke. Wow, banyak sekali ternyata ya, Pak ya, layanannya ya, Pak ya. Lumayan. Tapi nggak usah dihafalin salah satu. Cuma memang yang paling penting adalah konsep managed service-nya itu, mempermudah Bapak Ibu menjalankan bisnis Bapak Ibu, dan semuanya terima beres. Betul. Oke. Saya lanjut ya. Nah, kalau untuk solusinya sendiri sebenarnya kita ya mungkin sekitar 2019 ya, kita udah MSP sendiri kita mulai kenalkan dari 2014 ya, tapi pas di 2019 kita mulai mengarah ke vertical industry saya menyebutnya. Jadi seperti apa tuh, Pak? Jadi kita akan fokuskan solusi-solusinya kita terfokus pada bidang industri tertentu. Oke, wow. Ya. Berarti nggak akan ada yang seperti terabaikan gitu ya, Yes, karena betul. disusun oleh berapa segmen gitu ya. Betul. Oke. Kenapa demikian? Karena kita percaya setiap industri itu permasalahannya berbeda. Ya, betul. Karena permasalahannya berbeda, solusinya juga harus berbeda. Oke. Gitu. Jadi kita ada retail, manufaktur, hospitality, education, public sector, healthcare, channel partner, dan saya sendiri dari financial service industry. Oke. Nah, di dalam itu ada lagi tuh. Iya, Di apa aja tuh, Pak? Ada kalau saya ya, Iya, yang di iya. financial service industry itu ada perbankan, insurance, terus ada sekuritas, ya, Oke. terus ada asset management, Oke. terus ada multi finance.
Terus ada yang baru-baru tuh fintech. Fintech itu kita provide solusi buat itu. Gitu. Berarti karena sudah dipisahkan per segmen ini, berarti rata-rata customer dari Hypernet itu merasakan seperti priority ya Pak ya? Betul, Karena betul. dia sangat karena per segmen jadi lebih diutamakan gitu. Betul. Betul. Wah, hebat juga ya ternyata ya. Dan kita tuh kalau udah ini Sheila, kalau udah jadi customer prioritasnya Hypernet, kita sediakan satu namanya technical account manager. Apa tuh Pak? Jadi semacam account manager tapi yang kemampuan teknisnya di atas rata-rata. Gitu. Kalau secara komersial kan dibantu sama salesnya nih. Betul. Ada dua loh kalau secara komersial. Ada salesnya, ada CSA. Gitu kan. Nah, begitu ada kendala teknis, kita bantu sama technical account manager. Gitu. Jadi that's a privilege that we give to clients ya, untuk mempermudah bisnis kliennya. Oke. Terus saya sambil lihat stopwatch ya. Saya pengen hari ini saya lebih banyak ngobrol sama Pak Ren gitu kan. Kita lebih banyak ini gitu. Jadi biarkan porsinya kita kasih lebih banyak sama Pak Ren ya. Siap. Nah ini saya langsung move ke nextnya itu. Nah ini sebelum slide ada satu slide lagi nanti setelah ini. Kita lihat pergeseran model bisnis sekarang ini itu udah jauh berbeda. Dulu kita investasi di depan, beli perangkatnya dulu, ya belanja dulu, servernya dibelanjain dulu gitu kan. Terus klien pakai softwarenya yang mungkin yang ngedevelop mereka gitu, teknisi juga dari mereka. Terus tantangannya apa? Biasanya kendala masalah anggaran, jumlah pembelian, opsi solusi terbatas. Kalau mau upgrade ribet, nunggu lagi, belum barangnya inden segala macam. Terus kompleksitas pengelolaannya harus multi vendor, banyak vendor yang harus didealing. Iya, benar. Kontraknya banyak, procurementnya pusing. Waduh, pusing tuh. Terus multi versi. Terus belum tentu kompatibilitasnya bisa tercapai ya antara satu perangkat dengan perangkat lain karena beda brand misalnya. Terus umur fungsionalitas perangkat juga jadi pertimbangan. Terus nggak ada pengawasan vendor. Itu zaman dulu yang kemarin seperti itu. Terus juga potensi resiko jaringan Sila. Terus lonjakan anggaran bisa terjadi kalau misalkan kurang kapasitasnya dan harus upgrade, tiba-tiba naik itu di tengah tahun, budget belum dianggarkan. Nah, perusahaan akan pusing kan? Pusing pasti. Gitu. Nah, begitu udah kita perkenalkan manfaat model as a service itu jadi lebih mudah. Nah, pembayarannya udah skema kredit, pembelian besar, terus pembeliannya bisa lebih besar, kapasitas lebih luas gitu kan, upgrade-nya lebih gampang gitu kan. Terus pengelolaannya lebih mudah dan versinya lebih sederhana gitu. Terus penanganan umumnya lebih diutamakan. Terus manage vendornya gampang Sila. Ya, terus juga itu sesuai dengan ekspektasi ya dari customer, apalagi sekarang ekspektasi makin meningkat kan secara pasti. Terus pengembangannya ke depan lebih mudah. Nah, nanti misalnya datang satu company, kita punya permasalahan, nggak usah permasalahan lah, kita ngomong IT, saya pengen bisnis model kita berjalan dalam 5 tahun ke depan seperti ini, dan saya pengen IT kita bisa bantu atau IT kita bisa terfokus sama pengembangan bisnis modelnya daripada IT supportnya. Makanya kita butuh Hypernet untuk membantu gitu Sila. Wow, keren banget. Oke. Nah, masih penasaran juga nih. Terus emang udah kerja sama siapa aja nih kita Hypernet? Selain Aruba yang tadi disebutkan. Selain Aruba, kita punya HPE ya, HP Inc. juga, Microsoft, Juniper nih. Saya nggak perlu mention satu-satu, bisa lihat brandnya ini semua brandnya terkenal ya. Iya, nggak akan ada yang nggak tahu sama brand ini sih. Betul. Terus juga nah ini kliennya kita. Tadi karena kita sudah MSP dan sudah vertical industry, jadi kita highlight nih kita dari customer yang dari pemerintahan ada,
Oke. Customer dari lembaga internasional, ada ASEAN loh, Ya. lembaga internasional kan. Terus juga ada customer dari hospitality, ya, hotel, ya, grupnya Aker gitu kan, Neo, Marriott, ya. Terus juga kita ada dari healthcare, rumah sakit, banking ada, Wow. financial ada tuh, MPM ada, banking Bank Mandiri, Bank Commonwealth Bank, ya, Wow. Astra Finance gitu. Terus juga education juga ada. Ya, dan ini cuma sebagian kecil kecil yang kita tampilkan, Sheila. Masih banyak lagi tuh, Pak. Masih banyak lagi, nggak muat slide-nya sih. Oke. Iya, jadi kita tampilin beberapa klien yang memang kita highlight, dan biasanya kita custom sesuai dengan ininya ya. Gitu. Berarti benar-benar Hypernet sudah dipercaya oleh klien-klien kita yang di sini Yes. untuk mengelola bisnis mereka Yes, gitu. betul. Wah. Itu. Oke, saya lanjut ya. Boleh, silakan. Nah, ini yang kaitannya dengan apa yang mau kita bahas hari ini. Embracing Zero Trust Security on Hybrid Workforce with SASE. Ya, jadi kita akan banyak tahu tentang Zero Trust. Ya, kenapa itu penting buat kita? Kenapa understanding bahwa Zero Trust itu nggak cuma sebatas beli perangkat, Sila. Nggak cuma sebatas ini ada teknologi pakai deh, oh lagi rame pakai, enggak Enggak ya. gitu ya, Pak. Tapi bagaimana kita melakukan strategi itu, kayak semacam strategi keamanan ya, Oke. security strategy Oke. yang dilakukan oleh perusahaan supaya bisa melindungi gitu. Karena kalau ngomongin security, ya ini mungkin saya kasih spill sedikit, bukan spill ya, bukan, maksudnya Apa-apa perumpamaan yang lebih sederhana ya. Oke. Security itu ada perimeternya, dan kalau kita ngomongin perimeter, mungkin bahasa paling sederhananya saya bilang kayak ada perimeter itu kayak kandang, di dalamnya ada peliharaan, ya, ada ayam, ada sapi, ya kan. Terus juga itu harus kita jaga. Ya, ayam sapi itu anggaplah router, ya. Anggaplah dia akses point, Iya. ya. PC, laptop kliennya itu ya. Dan itu harus dilindungi. Nah, semakin kesini behaviornya berubah, Sheila. Behaviornya itu perimeternya nggak bisa di-define, bukan nggak bisa di-define, udah lebih dynamic. Oke. Kenapa? Karena orang dulu cuman bekerja di kantor, sekarang di kafe bekerja. Tuh, sekarang tuh lagi pada WFE. WFE, work from anywhere. Awalnya WFH, sekarang WFE. Iya. Di mana aja. Dan ketika laptop mereka connect sama WiFi, dan itu ada security yang harus diperhatikan karena ada data perusahaan yang harus dilindungi. Betul sekali. Gitu. Nah, mungkin ya ini Zero Trust ini yang akan kita gali nih. Oke. Ini sejauh mana nih bisa ngebantu nih. Terus kita udah punya partner namanya Versa Networks ya. Dalam hal jaringan sudah berpengalaman gitu di internasional gitu, dan kita akan banyak tanya nih. Kita akan banyak ngobrol sama Bapak Rein Rahman. Nah, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan Bapak Rein Rahman untuk join lagi. Halo Pak Rein. Halo Mas Indo, halo Mbak. Thank you nih udah dikasih premis dulu tadi. Udah di bridging. Iya. Maaf ya Pak, nyolong-nyolong dikit. Apa-apa. Setelah mendengar Pak Ibnu nih tadi premisnya nih, Sheila jadi penasaran nih Pak. Itu gimana sih maksudnya Pak Rein? Yes. Boleh silakan Pak Rein. Siap. Thank you. Aku coba izin share screen dulu ya. Screenku udah kelihatan? Sudah. Oke. Aku coba. Udah full screen ya? Aku udah bisa mulai ya? Udah full screen. Oke, siap. Thank you. Thank you nih teman-teman, rekan-rekan Hypernet dan rekan-rekan yang udah hadir di webinar kita hari ini gitu ya. Jadi mungkin sebelum panjang dan lebar saya ngejelasin tentang apa itu Zero Trust, konsep Zero Trust Security, dan nanti akan nyenggol sedikit tentang sesi gitu ya.
Mungkin awal aku mau perkenalan dulu gitu ya, nama saya Rein, as a Regional System Engineer untuk Southeast Asia. Mainly fokusku di Indonesia, um, uh, untuk Versa Networks gitu ya. Dan sesuai judulnya, hari ini saya akan lebih banyak berbicara tentang solusi apa itu Zero Trust Security dan SASE, terutama apa korelasinya dengan era hybrid workforce di saat ini, dan bagaimana kita bisa membantu rekan-rekan untuk mensecurekan, betul tadi kata Mas Ibnu gitu ya, security perimeter gitu ya, di tengah era work from anywhere ini gitu ya, udah bukan work from home lagi ya, work from anywhere gitu. Nah, apa aja sih agendanya yang akan aku bicarain hari ini gitu ya. Jadi pertama aku akan bicara tentang why zero trust with SASE gitu. Jadi apa sih yang mendorong konsep zero trust dan SASE ini akhirnya sekarang banyak dicari dan diadopsi, dan kenapa teknologi ini bisa muncul gitu ya. Nextnya saya mungkin akan a little bit bicara tentang apa itu zero trust architecture gitu ya, apa aja komponen yang membangunnya, dan apa sih yang dilakukan zero trust architecture gitu ya, supaya customer, supaya rekan-rekan sekalian di dalam IT security perimeternya tetap secure gitu ya. Dan lastly, baru saya akan ngomongin tentang kami, tentang Versa, siapa kami, pengakuan industri, customer kami, siapa gitu ya, worldwide. Kemudian baru kita akan ngomongin Zero Trust Solutions-nya dari Versa, Zero Trust Network Access Solutions-nya dari Versa itu apa sih yang kita bisa align. Baru nanti Leslie, nanti saya akan ngobrol sama Ibnu, Mas Ibnu tentang apa aja case study yang customer-customer kita di Indonesia kebetulan yang sudah pakai solusi kita, dan bagaimana cara kita membantu mereka. Oke, kita bicara zero trust tidak terlepas dari adanya perubahan business environment yang terjadi sekarang gitu ya. Bagaimana cara perusahaan melakukan bisnisnya, gitu kan? Yang pertama ada yang namanya increase security risk gitu ya, karena work from anywhere itu telah menambah threat factor atau menambah poin masuknya ancaman gitu ya ke dalam infrastruktur IT gitu ya, karena yang namanya orang gitu ya dulu gitu ya, perusahaan itu membangun security perimeternya biasanya seperti kastil gitu ya, mereka hanya care atau memang di build untuk memproteksi user ketika ada di kantor gitu kan. Tetapi dengan work from anywhere ini akhirnya orang bebas bawa data perusahaan, bebas bawa perangkat perusahaan untuk mereka bisa bekerja dari luar gitu kan. Dan ini membuat akhirnya banyak new threat ya kita bilangnya, atau banyak cara-cara baru bagaimana attacker bisa mengeksploit kondisi ini untuk masuk ke dalam security perimeternya gitu ya. Yang kedua, mulai kita melihat adanya cloud adoption itu mulai menjadi mainstream gitu ya bagi bisnis gitu ya. Jadi ini juga menjadi masalah baru gitu ya, karena dulu yang namanya data itu hanya tersimpan di data center misalkan atau di kantor pusat gitu ya, tetapi ada beberapa perusahaan yang mulai mengadopsi cloud. Cloud dalam arti kata mungkin bisa berupa infrastruktur as a service gitu ya, pakai layanan cloud dari local cloud provider gitu ya, seperti Hibernate, atau misalkan mungkin pakai public cloud provider, ataupun misalkan menggunakan aplikasi berbasis cloud gitu ya, seperti Office 365 gitu ya. Tadi teman-teman udah kasih contoh Microsoft Teams gitu ya. Ada beberapa ya data yang tidak ada di dalam perimeter atau di dalam on-premise-nya si IT, sehingga butuh layanan atau extra layer of protection untuk mengcover itu gitu ya. Nah, yang ketiga ya memang tidak terlepas dari ini, work from anywhere itu literally means anywhere gitu ya. Jadi dimanapun orang sekarang bisa kerja gitu ya. Dulu cuman di kantor, di cabang, atau mungkin IT masih bisa nge-restrict akses, kalau Anda mau kerja Anda harus datang ke cabang, tidak bisa diakses dari luar. Tapi sekarang tidak, sudah eranya sudah mulai berubah, tidak bisa seperti itu gitu ya. Company menuntut supaya staffnya itu bisa bekerja dari manapun gitu ya. Harapannya aplikasi bisa diakses dari internet lah, data bisa ditarik dari rumah lah, yang hal-hal yang seperti itu yang memang literally work from anywhere. Ini yang yang lebih mendorongnya lagi memang dari 2019 2020 loh ya, waktu eranya pandemi, apalagi waktu di awal-awal gitu ya, persentase jumlah user yang bekerja dari rumah itu bukan dari rumah ya, dari manapun itu meningkat secara signifikan. Sebenarnya kalau mau dibilang ini bukan hal yang baru gitu ya.
dari sebelum era pandemi pun sudah ada beberapa company yang menjalankan model kerja ini, tetapi biasanya masih limited tuh. Jadi misalkan hanya orang IT yang bisa nge-remote, atau misalkan ada hanya bagian tertentu yang boleh remote working, tetapi beberapa bagian-bagian atau fungsi-fungsi kerja tertentu itu tidak boleh harus datang ke kantor. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu. Memang jumlah orang yang bekerja di rumah pun meningkat secara signifikan, dan itu harus diadres oleh IT kan, mau tidak mau gitu, karena kita harus beradaptasi. Dan business continuity itu mean business survival gitu ya, gimana caranya kita bisa mengadres kebutuhan ini gitu ya. Sebagian besar orang bekerja dari rumah, akan berpengaruh ke koneksi, akan berpengaruh ke kapasitas perangkat yang tadinya biasa mungkin cukup pakai router atau firewall seri sekian gitu kan. Begitu 100 orang atau 50% atau 60% karyawan kerja dari rumah, kuat nggak firewall itu gitu ya, ketika harus ngurusin dua-dua, sekarang ngurusin orang yang kerja di kantor dan di rumah dengan VPN gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita address gitu. Jadi itu goalnya sebenarnya, itu yang akhirnya sedikit mengubah bagaimana, sedikit mendorong bagaimana zero trust teknologi ini akhirnya bisa muncul gitu ya. So kenapa SASE gitu ya? Jadi SASE ini sendiri lahir sebenarnya ceritanya mirip gitu ya, dari awal yang tadinya orang kerja dari luar rumah gitu ya, akhirnya SASE itu juga ini framework baru gitu ya. Jadi sebenarnya SASE itu adalah framework, rekan-rekan, framework yang berisikan banyak teknologi. Nanti saya share apa aja sih itu gitu ya. Tapi sebenarnya yang mendorong itu bisa terjadi itu sama gitu ya. Jadi data yang tadinya ada di internal, hanya ada di data center gitu ya. Dulu mungkin rekan-rekan bisa subscribe ke ISP seperti Hypernet atau beberapa ISP yang lain gitu ya, yang mengakses itu hanya di kantor pusat dan di kantor cabang. Teman-teman bisa subscribe layanan MPLS. Dulu ini cukup gitu kan. Tapi dengan berkembangnya era cloud gitu ya, seperti yang saya tadi bilang, ada internet, ada public SaaS cloud gitu ya, ada yang teman-teman pakai Office 365 dan yang lain, akhirnya mendorong adanya kebutuhan internet untuk masuk ke cabang. Nah, di era itu akhirnya lahirlah teknologi SD-WAN ya. Jadi SD-WAN sebenarnya lahir karena itu, adanya kebutuhan akses internet untuk masuk ke cabang gitu ya, di mana sepertinya teknologi private network sudah tidak relevan gitu kan. Itu lahirlah SD-WAN gitu kan. Nah, kemudian setelah era tersebut 2019 ketika pandemi, akhirnya berubah lagi. Dulu SD-WAN itu bisa mengadres problem ketika user itu sedang duduk di cabang, oke, atau di kantor pusat. SD-WAN bisa solve itu. Kita bisa secure, kita bisa deliver connectivity ya. Nah, ketika dari rumah itu harus seperti apa gitu ya. Ada orang yang pakai perangkat mobile device-nya, ada yang kerja dari rumah gitu ya. Nah, ini yang akhirnya membuat kalau kami dari Versa bilangnya network sprawling gitu ya. Jadi kayak jaring-jaring Spider-Man, kayak jaring laba-laba ya. Karena dari semua titik ini butuh akses aplikasi di data center, butuh akses internet, butuh akses aplikasi-aplikasi cloud gitu ya. Ya, ini yang akhirnya membuat yang tadi seperti Mas Ibnu bilang, security perimeternya nggak jelas gitu ya. Jadi mereka bisa akses dari mana aja. Dan SASE lahir sebenarnya untuk men-solve masalah ini gitu ya. Dan SASE itu sebenarnya terdiri dari dua layanan besar gitu ya, which is SASE itu mencoba untuk deliver networking as a service. Jadi sebenarnya first and foremost itu connectivity-nya dulu kita beresin. So what's the point of securing gitu ya? Buat apa kita ngamanin sesuatu kalau dari awal memang tidak terkoneksi gitu kan? Nah, pertama kita deliver dulu network service-nya. Kita deliver dulu cara gimana orang ini dari luar bisa akses data di dalam. Yang kedua, kita deliver security as a service. So that's SASE, Pak. Jadi penggabungan antara networking dan security as a service di dalam satu framework. Kurang lebih seperti itu, gitu ya. Nah, ini slide saya terhide. Saya coba show. Nah, apa sih isinya SASE gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau deep dive ya nanti kita bisa bicara lebih banyak lagi tentang dalemannya SASE gitu ya kalau teman-teman mau deep dive. Tapi apa sih isinya SASE gitu ya. Tadi saya udah bilang, jadi SASE ini adalah term yang didefinisikan oleh Gartner gitu ya. Gartner ini saya yakin rekan-rekan IT udah familiar gitu ya, salah satu lembaga riset paling prominent gitu ya, yang lumayan mendefine bagaimana kami as a vendor mendevelop teknologi gitu ya. Dan banyak dipakai sebagai referensi. Jadi sebenarnya
yang bikin nama SASE ini Gartner, bukan kami, bukan Versa. Ya, di mana di dalamnya objektifnya dua, kita mau connect-kan gitu ya, kita deliver network service dan network security. Semuanya kita deliver as a service gitu ya. Nah, di layanan ini kita bagi dua ya, di mana di network as a service ini saya punya SD-WAN, saya punya WAN optimization gitu ya. Ada bandwidth management, ada networking ada as a service gitu ya, ada CDN gitu ya, which is ini adalah network service atau teknologi yang sebenarnya udah ada sebelumnya gitu ya. Nah, di part kanan gitu ya, ada bagaimana cara kita mensecure-nya gitu ya. Setelah kita mengkonekkan, kita secure gitu. Di dalamnya untuk mensecurekan ini kita punya SASE itu mendefinisikan bahwa kalau kamu mau mensecurekan, ini adalah teknologi-teknologi yang harus kamu miliki gitu ya, dari Cloud Access Security Broker gitu ya, CASB kita bilang ya, Secure Web Gateway, ZTNA, Firewall as a Service gitu ya, DNS RBI gitu ya, which is banyak banget nih teknologi yang sebenarnya digabungkan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya teknologi baik itu yang ada di kanan ya, yang di Network Security as a Service dan di network as a service, ini bukan teknologi baru loh. Gitu. Ini teknologi lama. Cuman SASE itu menuntut gitu ya, menuntut supaya teknologi ini bisa dikombinasikan satu sama lain sehingga menjadi satu framework yang goalnya adalah kita mau secure dan connect ya user dari manapun mereka berada. Kurang lebih seperti itu. Nah, khusus hari ini saya hanya akan bahas part ZTNA-nya atau Zero Trust Network Access-nya. Jadi kalau kita ngomongin SASE itu bisa serial webinar lagi gitu ya, karena banyak sekali teknologi di situ. Nah, cuman memang hari ini kita akan fokus bahas Zero Trust Network Access-nya aja. Apa itu, framework-nya seperti apa, dan bagaimana cara dia bekerja. Kurang lebih seperti itu. Oke, let's start with definition gitu ya. Apa sih Zero Trust gitu ya? Zero Trust itu sebenarnya security framework yang merequire gitu ya, yang menuntut semua pengguna, semua device pengguna ya, bisa user, bisa device ya, karena kan mungkin terkadang kalau mungkin teman-teman yang udah mulai mengadopsi teknologi IoT gitu kan, itu kan yang connect bukan orang gitu ya, yang connect perangkat gitu ya. Bisa user, bisa device di dalam atau di luar network si organisasi. Jadi misalkan apakah dia ada di dalam kantor atau di luar, itu harus di-authenticate. Gitu ya. Jadi wajib di-authenticate. Dia harus kasih tahu Anda siapa. Gitu ya. Setelah di-authenticate itu harus di-authorize, harus diizinkan sesuai dengan policy-nya. Gitu ya. Jadi sebelum dia masuk itu harus di-authenticate, ditanya dulu Anda siapa, gitu ya. Apa yang mau Anda lakukan? Gitu ya. Apakah benar Anda adalah si A gitu ya, dan harus selama dia menggunakan network resource atau company resource itu harus divalidasi, benar nggak ini si A, benar nggak ini si A, benar nggak dia mengakses aplikasi yang harusnya diakses gitu ya. Jadi itu harus divalidasi secara continuous gitu ya, dan selama dia baru setelah kita validasi terus menerus gitu ya, baru kita grant dia akses untuk mengakses aplikasi atau data. Jadi kalau dibilang bedanya kita dari teknologi VPN tradisional, salah satunya adalah ketika kita bicara Zero Trust, kita tidak bicara network subnet lagi. Jadi kalau zaman dulu gitu ya, solusi VPN masuk, oh dia boleh akses segmen 192.168 sekian-sekian. Wah itu di dalamnya mau ada user, mau ada server, mau ada aplikasi, mau ada data, pokoknya dia boleh akses. Tetapi kalau kita ada bicara Zero Trust, spesifik di level aplikasi dan data. Gitu ya. Jadi kita tuh udah tidak bicara network subnet lagi. Jadi kita bahasanya nih ya, kalau network itu udah nggak main di layer 3 lagi. Jadi sebenarnya Zero Trust itu sudah harus bermain di layer 7. Kita udah harus spesifik aplikasinya apa. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu sebenarnya definisinya. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa prinsip ya yang harus dimiliki, yang harus diikuti gitu ya sebuah organisasi kalau dia mau address Zero Trust. Ya, jadi yang pertama ada prinsip namanya never trust, always verify. Ya, jadi by default saya tidak mempercayai siapapun. Jadi tidak ada cerita device itu boleh connect dan langsung bisa mengakses semua resource. Gitu ya. Jadi yang namanya Zero Trust itu memang benar-benar kita tutup semua pintunya gitu, dan siapapun yang masuk itu kita anggap kita tidak pernah. Saya tidak percaya Anda gitu ya. Saya harus memverifikasi Anda walaupun Anda IT admin sekaligus misalkan seperti itu. Gitu ya. Yang kedua adalah no default trust granted, period, titik gitu. Jadi
nggak ada misalkan by default dia boleh akses A, B, C, D, E, sisanya baru verifikasi. Tidak. Jadi baru masuk kantor, connect wifi atau connect LAN gitu ya misalkan, langsung kita harus intercept dengan verifikasi. Gitu. Anda siapa, apa yang mau Anda lakukan. Ya, dan semua environment kita treat sama. User, device, gitu ya, environment baik itu di dalam kantor dan di luar kantor itu kita treat sama. Gitu ya. Jadi harus diverifikasi. Tidak ada area yang by default misalkan dia datang ke kantor headquarter lah mungkin. Biasanya begitu tuh. Datang ke kantor kalau terdeteksi di kantor utama misalkan dia boleh akses semua gitu. Tapi kalau dari luar baru kita verifikasi. No, tidak bisa seperti itu. Jadi harus semuanya kita verifikasi gitu ya. Jadi dan ini mengarah ke statement nomor 4 gitu ya. Yang namanya batasan eksternal dan internal itu sudah tidak ada lagi. Jadi nggak ada yang namanya fortress mentality gitu ya. Jadi saya hanya memverifikasi atau saya hanya peduli ketika user saya mau connect dari dalam, misalkan gitu ya. Yang dari luar saya nggak verifikasi. Dia selama dia boleh connect, udah gitu misalkan. Atau misalkan kebalikan, saya hanya verifikasi yang ada di luar kantor ketika dia mau connect. Kalau dari dalam colok kabelan langsung bisa akses semua gitu ya. Nah itu udah nggak ada tuh yang namanya fortress mentality kita bilang. Karena fortress mentality itu adalah paradigma yang sebenarnya timbul karena ya seperti yang saya bilang kan, zaman dulu semua orang kerja di kantor, di cabang, servernya ada di data center, that's it. Ya, Anda hanya perlu peduli dan melindungi yang ada di situ. Begitu dari luar ya Anda tidak terlalu care. Gitu kan. Nah itu udah nggak ada. Jadi kita memang by default harus memverifikasi semuanya, baik itu user yang ada di dalam kantor dan di luar kantor. Gitu ya. Nah key konsepnya apa sih? Gitu ya. Yang pertama adalah identity. Nah, identity ini bicara who-nya. Nah, apa aja sih yang kita identifikasi kalau kita bicara zero trust? Yang pertama kita harus identifikasi usernya, ya, siapa dia, orang accounting, orang finance, gitu kan? Nah, ini yang biasanya kelewat nih. Beberapa solusi tradisional hanya stop di solusi nomor 1. Nah, zero trust itu tidak bisa seperti itu. Kita akan lebih deep lagi. Kita akan memvalidate device-nya apa. Gitu ya. Si A misalkan orang finance itu connect, dia pakai device. Device apa? Laptop kah? Mobile kah? Gitu kan? Milik perusahaan kah atau milik pribadi gitu ya. Kita harus identifikasi itu. Yang ketiga sistemnya. Sistem ini bicara operating system misalkan Linux kah? Dia pakai Windows kah gitu ya. Itu juga kita harus validasi. Dan service-nya gitu ya, dia running, dia sedang merunning service apa yang mau dia akses gitu, layanan apa yang mau dia akses. Itu kita harus identifikasi 4 hal ini gitu ya. Itu kita bicara who-nya gitu ya. Resource-nya adalah apa yang mau dia akses, what gitu ya. Apa yang lo mau akses sih dari luar, apa yang lo mau akses sih gitu ya. Itu bisa kita harus identifikasi datanya, data apa gitu ya, apakah data keuangan, apakah jangan-jangan hanya data network atau misalkan hanya data list customer gitu ya, itu kita harus identifikasi ya. Yang kedua adalah aplikasinya, misalkan dia mau akses aplikasi SAP misalkan, atau misalkan mau akses aplikasi Freshdesk atau Freshworks gitu ya misalkan, itu kita harus identifikasi. Environment-nya gitu ya, di mana dia mau mengakses gitu ya, pada saat dia mau meng-connect, dari mana dia mau mengakses gitu ya, itu harus kita identifikasi, itu masuk di what. Nah di tengah-tengahnya nih how-nya gitu ya, policy engine-nya itu bekerja di tengah-tengah. Nah ini yang namanya role based access, ada yang namanya least privilege, ada yang namanya context based security gitu. Nah 5 hal ini harus diidentifikasi oleh si zero trust vendornya. Jadi nggak bisa selama user ini berhasil connect atas nama Rain, passwordnya benar, dia boleh masuk. Nggak bisa begitu. Jadi kalau di zero trust, saya harus mengidentifikasi dengan jelas. Misalkan Rain hanya boleh connect, ya. Jadi contohnya misalkan ini ada saya gitu ya, Rain itu ya, hanya boleh connect gitu ya. Kalau saya pakai perangkat kantor gitu ya, manage device gitu kan. Dan misalkan lokasi saya di Jakarta. Nah, any one of these 3 violate gitu ya. Salah satu dari poin ini gagal misalkan atau dilanggar oleh Rain gitu ya, dia tidak boleh connect resource-nya.
gitu ya. Resource-nya itu juga spesifik ya, seperti yang saya bilang, bukan network gitu ya. Spesifik data ya, hanya misalkan Anda secara role Anda hanya boleh akses data dan aplikasi SAP. Ya udah, hanya 2 itu yang saya kasih. Itu pun harus dengan syarat bahwa Anda connect dengan atas nama Rain, sudah diverifikasi password-nya benar gitu ya. Device-nya harus device kantor, ketahuan pakai device pribadi itu saya tolak gitu ya. Dan lokasi Anda pun harus di Jakarta misalkan. Begitu ketahuan Anda connect dari luar Jakarta, misalkan mau connect dari Rusia, which is something wrong gitu kan. Nggak mungkin saya tiba-tiba pindah ke Rusia dalam hitungan hari gitu kan. Terus tiba-tiba atau jam misalkan tiba-tiba saya mau connect gitu. Bener itu namanya saya misalkan, bener itu misalkan bisa diidentifikasi itu device perusahaan misalkan, tapi connect-nya mau coba dari Rusia, itu harus saya tolak gitu ya. Dan ini cara kerjanya, ini key konsepnya. Jadi who, what, dan how-nya itu kita harus maintain. Gitu. Sebelum si user ini boleh mengakses data mereka. Resource-nya sebenarnya bisa data, bisa aplikasi, atau misalkan network segmen tertentu, misalkan masih boleh. Nah, overview-nya seperti apa sih? Gitu ya. Jadi ada 3 island ini, gitu ya. Nah, ini signalnya. Jadi signal ini adalah inputnya, apa yang kita kirim ke dalam Zero Trust engine-nya gitu ya, bisa user dan location, bisa data device seperti yang saya bilang ya, bisa menggunakan aplikasi gitu kan, ataupun misalkan ya ada risk yang harus di-assess gitu ya untuk masuk ke dalam Zero Trust engine policy ini gitu ya. Nah, misalkan saya bilang bahwa harus pakai MFA ya, multi-factor authentication ya. Misalkan saya pakai token, saya kirim SMS gitu ya. Ya zaman sekarang belanja di Shopee sama Tokopedia aja gitu kan, itu kan pakai token gitu ya. Bahkan mereka pun sudah aware bahwa harus ada yang namanya multi-factor gitu untuk memastikan bahwa memang Anda Rain, misalkan seperti itu. Nah, based on policy atau posture ini gitu ya, multiple input ini, saya bisa mengallow akses atau memblok akses, kurang lebih seperti itu. Nah, baru berdasarkan input ini saya baru bisa misalkan kalau semuanya oke dan aksesnya sudah di-allow, baru nih user diperbolehkan mengakses aplikasi dan data. Ya, jadi secara overview inilah yang kurang lebih bagaimana Zero Trust itu mensecurekan security framework yang ada, gitu ya. Nah, ini contoh, saya kasih contoh satu yang namanya context-based security, gitu ya. Ini contoh beberapa sedikit ya, saya bicara overview secara high level, apa sih gimana cara implementasinya, gitu kan. Yang pertama itu ada user misalkan mau connect, dia pakai agent, gitu kan. Dia harus diautentikasi. Nah, autentikasinya bisa pakai existing authentication servernya rekan-rekan. Misalkan teman-teman punya LDAP, punya SAML, punya Radius, gitu kan. Next-nya seperti yang saya bilang, saya authenticate device-nya. Ya, apakah itu berdasarkan sertifikat gitu ya, berdasarkan MDM, misalkan kita cek device ini memang di manage atau tidak di manage gitu kan, dan saya implementasikan multi-factor authentication ya, bisa berupa single sign on via email atau TOTP, time based OTP gitu ya, pakai Microsoft Authenticator atau yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Next-nya adalah saya melakukan device posture check. Nah, ini adalah part di mana saya menjalankan policy-nya nih. Jadi benar mungkin pakai perangkat kantor gitu ya, di manage by kantor gitu kan. Next saya cek dulu posturnya gitu ya, apakah OS-nya update, apakah security patch-nya update gitu kan, apakah dia punya antivirus ya, apakah dia punya encryption dan backup dan MDM tool integration gitu. Dan kenapa sih kita melakukan ini? Ini sebenarnya idenya datang adalah karena work from anywhere-nya. Dulu waktu di kantor Anda bisa memonitor activity internet dia ketika di kantor, Anda bisa pastikan bahwa internet di kantor bersih. Tapi begitu dia keluar gitu ya, kerja dari luar, kerja dari rumah misalkan, siapa yang bisa garansi dia tidak quote unquote jorok ketika internetnya, ketika dia internetan gitu kan, dia mengakses sesuatu yang mungkin ada spam email atau mungkin dia tidak tahu dia mendownload virus misalkan seperti itu. Nah, sebelum dia di-allow untuk connect ke corporate network, saya harus melakukan posture check dulu gitu kan, antivirusnya update nggak, encryption-nya update nggak, backup tool-nya benar ada nggak misalkan, security patch-nya update nggak. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi bahkan sebelum dia di-allow connect, kita harus melakukan posturing dulu. Nah, next-nya itu adalah geofencing. Ya, ini adalah additional advantage dari ZTNA gitu ya. Kita juga ngecek gitu ya, benar nggak sih nih orang physical location-nya lagi di mana nih? Dia connect dari Jakarta nggak? Apa jangan-jangan tiba-tiba connect dari China, tiba-tiba connect dari yang lain gitu kan? IP public dari mana dia connect itu berapa gitu ya?
Dan ya sebenarnya lewat skenario ini kita bisa mendefinisikan, ini kita bilang namanya impossible travel scenario, seperti yang saya bilang, dalam waktu hitungan jam saya bisa ada di Singapura, mungkin kali ya, mungkin di China dalam hitungan jam, dan tiba-tiba saya connect dari sana gitu. Itu memungkinkan nggak? Atau misalkan orang ini seumur-umur kita tempatkan dia lokasinya ada di site, misalkan di Jawa Timur atau di mana gitu ya, tiba-tiba somehow dia connect dari Sumatera, nggak ngasih tahu ke tim IT gitu ya, itu bisa kita do policy ya, tidak berarti harus diblok gitu ya, tetapi misalkan teman-teman mau kirim alert atau yang lain, itu harus ZTNA teknologinya harus cukup pintar untuk tahu user ini dari mana, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang salah kaprah. Ya, jadi saya mau jelaskan seperti yang tadi saya bilang, zero trust itu bicara tentang dynamic, context based gitu ya, dan berjalan secara berkesinambungan. Kita ngecekin itu selalu berulang, dan multiple layer gitu ya, multiple layer of teknologi yang sebenarnya terlibat di sana gitu ya. Nah, ada beberapa salah kaprah gitu. Jadi ada beberapa vendor bilang, oh kita punya zero trust gitu. Tapi ternyata ketika dilihat gitu ya di datasheet-nya gitu ya, ternyata hanya ada beberapa hal ini gitu ya. Ini adalah 4 hal yang rekan-rekan perlu aware, dan mungkin perlu konsiderasi ketika nanti mau memilih zero trust vendornya gitu ya. Jadi yang pertama yang namanya MFA, multi-factor authentication. Multi-factor authentication, kalau hanya multi-factor authentication saja ya, itu bukan zero trust gitu ya. Jadi multi-factor autentikasi itu hanya memastikan bahwa usernya itu benar si A atau benar si B. Tapi kalau kita lihat tadi ke zero trust itu tidak hanya berhenti di user, device-nya pun kita harus verifikasi. Jadi kalau sebuah vendor hanya punya MFA, terus dia bilang dia zero trust, ya itu tidak valid. Ya. Yang kedua single sign on, nah ini mirip ya, single sign on ini mungkin ketika dia harus terintegrasi dengan LDAP, Active Directory gitu ya, cukup dengan implementasi itu terus dia bilang oh oke, saya zero trust. Gitu. It's not like that. Gitu ya. Yang ketiga adalah ini juga yang penting, yang namanya standar ACL itu bukan zero trust. Seperti yang saya bilang, standar ACL ini apa sih? Policy-nya itu hanya berdasarkan IP address. Ya, jadi segmen sekian boleh diakses, segmen sekian tidak, gitu ya. Udah begitu doang, gitu ya. Tidak berbicara di level aplikasi, itu belum zero trust. Karena yang namanya zero trust itu harus berbicara di level aplikasi. Ya, aplikasi ini ada bawa network segmen mana, gitu ya. Saya tidak peduli. Pokoknya saya zero trust solution itu harus mengenali di level aplikasi. Kalau dia hanya kenalnya atau hanya bisa create policy based on network segment, itu belum zero trust. Gitu. Jadi yang namanya zero trust harus bisa mengenali aplikasi, jadi spesifik di level aplikasi. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah simple static policy checks. Gitu ya. Simple static policy checks ini apa sih? Ya kayak misalkan teman-teman cuma bikin kayak checklist aja. Oh ini nyala nggak? Ini nyala nggak? Ini nyala nggak? Gitu ya. Apakah sudah sesuai belum gitu ya, sudah sesuai belum dengan checklist, itu tidak seperti itu. Kenapa? Yang namanya policy check itu harus bersifat dynamic, harus bersifat kontinuatif gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena hari ini mungkin dia saat ini dia connect, dia bisa comply semua, terus tiba-tiba dia pindah ke tempat lain gitu ya, bisa jadi posturnya berubah gitu ya, tiba-tiba misalkan hari kesekian antivirusnya tidak update lagi gitu ya. Nah itu harus di continuity dan harus berlangsung secara dynamic, kurang lebih seperti itu. Okay, so that's about Versa Network. About zero trust gitu ya. Jadi tadi itu saya hanya bicara soal apa itu zero trust, dan tadi bicara sedikit tentang SASE gitu ya. Sekarang saya baru mau kenalin Versa Network. Jadi semua hal yang tadi saya omongin itu tidak ada korelasinya dengan kami. Ya. Versa Networks kami yang saya jelasin itu adalah konsep dasar zero trust, di mana any vendor gitu ya. Tujuannya untuk teman-teman bisa juga buat komparasi gitu ya, ketika bicara dengan multiple teknologi vendor, apa itu tentang zero trust yang benar gitu ya, dan apa sih teknologi-teknologi yang harus dimiliki sebuah zero trust vendor gitu kan. Nah, nextnya baru saya ngomongin soal Versa Networks ya. Mungkin ini pertama kali rekan-rekan mendengar kami gitu ya, dari sudut pandang teknologi vendor gitu ya. Nah ini saya mau coba perkenalkan siapa sih kami dan apa yang kami lakukan gitu ya, apa yang kami lakukan yang align dengan yang namanya SASE sama zero trust principle gitu ya. Nah company kami
Versa Networks itu sebenarnya kita di-found di 2012. Jadi kalau kita dibilang tuh bahasa gaulnya sekarang namanya startup gitu ya. Cuman memang kita started di 2012. Headquarter kita di Santa Clara, California. Jadi kita Silicon Valley company sebenarnya gitu ya. Kita US based company. Kita memang terkenalnya itu dari 2017 lah. 2016 2017 itu sebenarnya terkenal di Secure SD-WAN dulu. Gitu ya. Cuman memang di 2019 akhirnya kita melakukan transformasi, kita berubah menjadi full blown SASE company gitu ya. Karena kalau teman-teman ingat ya, tadi ketika saya bicara Gartner, SD-WAN itu part dari SASE gitu ya. Part connectivity-nya itu ada di SD-WAN sebenarnya. Dan walaupun kita perusahaan baru gitu ya, tapi memang kita di back dengan beberapa venture capital yang lumayan well known sebagai investor-investor teknologi-teknologi besar gitu ya. Jadi ya walaupun kita masih startup perusahaan baru, tapi kita di back oleh strong financial funding lah, kurang lebih seperti itu. Globally, employee kita itu hampir nembus 500 gitu ya. Jadi kita bukan small company yang nggak jelas ini ownernya siapa gitu ya. Cuman isi puluhan orang, tidak gitu ya. Sebenarnya employee kita globally sudah hampir 500. Di Indonesia sendiri gitu ya, saya bertiga. Jadi saya sebagai technical consultant as a system engineer di Indonesia, ada 2 lagi. Jadi satu country manager kita ada Ko Jeremy. Channel kita ada channel dan account sales kita itu ada Ko Halim, kurang lebih seperti itu. Jadi di Indonesia Versa saat ini ada 3 orang ya, yang support daily activity kita gitu kan. Kita banyak di offer oleh SP gitu ya, service provider which is worldwide gitu ya, which is Hypernet di Indonesia itu salah satu partner strongnya kita di region ini gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa lihat gitu bahwa teknologi kita tuh amat sangat amat sangat friendly dengan service provider gitu ya, karena mempermudah rekan-rekan untuk scale up and down as a service gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya rekan-rekan. Yang nextnya adalah kita saat ini sudah dipakai lebih dari 5.000 plus enterprise customer. Branches-nya kalau kita ngomongin branch itu sudah total hampir 600.000 branch gitu ya, yang pakai layanan kita SD-WAN. Dan pengguna total SASE kita itu yang menikmati layanan ini kurang lebih sekarang udah 17 juta subscriber kita gitu yang udah menikmati layanan kami worldwide gitu. Jadi customer-nya next gitu ya, kita punya banyak customer di multiple vertical industry gitu ya, ada di financial service, dan kita lumayan strong di sini sebenarnya di luar gitu ya. Ada beberapa nama logo di Indonesia yang saya belum bisa disclose gitu ya, tetapi ya karena kebetulan yang jalan adalah secure SD-WAN project di tempat mereka gitu, jadi saya nggak bisa disclose. Tapi di luar yang kebetulan punya cabang di Indonesia itu seperti Visa, Standard Chartered, Worldwide itu juga menggunakan layanan kita. Di Indonesia sendiri saya bisa bilang ada satu bank buku 3 pakai kita, satu bank buku 2 pakai kita, kemudian ada 2 multi finance yang pakai layanan kita gitu ya di financial service industry. Kemudian di vertical industry lain seperti oil and gas gitu ya, ada kita punya BP, Total pakai kita, Schlumberger, kemudian ada beberapa retail industry gitu ya seperti Family Mart itu juga pakai whole layanannya kita gitu ya, dan IKEA worldwide juga pakai layanan kita gitu ya. Dan ini beberapa contoh-contoh lah logo-logo yang bisa saya share gitu ya. Poinnya adalah ya memang kami perusahaan baru gitu ya. Tapi kita bisa get big logo ya, nama-nama besar di industri, di multiple industry, kurang lebih seperti itu. Dan ya mungkin agak kaget gitu ya, karena mungkin ini pertama kalinya teman-teman dengar kita, tapi kok logonya udah bisa banyak begini ya. Sebenarnya itu salah satunya part dari mistake kami gitu ya, karena sebenarnya Versa itu punya presence di Southeast Asia itu juga masih baru gitu, 2-3 tahun. Jadi kita Versa itu banyak melakukan pengembangan bisnis di Europe dan US. Jadi di Europe dan US nama kami memang sudah banyak terkenal gitu ya. Tetapi memang di Southeast Asia lebih fokusnya itu Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand itu memang baru, kurang lebih seperti itu. Nah, ujung-ujungnya Gartner gitu ya. Posisi kami ada di mana sih? Ya, kami saat ini ada di 3 Gartner Magic Quadrant gitu ya. Yang pertama ada di One Edge Infrastructure. Ini adalah Gartner Magic Quadrant yang biasanya teman-teman pakai buat SD-WAN. Kita memang terkenal di situ, honestly. Ini di tahun ketiga kita ada di Gartner Magic Quadrant untuk leader. Yang kedua, untuk One Edge Infrastructure dan menjadi leader. Yang kedua kita ada di Gartner Magic Quadrant untuk Security Service Edge. Nah, ini Magic Quadrant baru rekan-rekan. Ini adalah Magic Quadrant yang digunakan oleh
Gartner untuk SASE sebenarnya. Jadi SASE itu ada dua ya. Ingat tadi saya jelasin di depan ada networking as a service, which is itu adalah partnya One Edge Infrastructure. Ada security as a service gitu. Nah itu partnya di security service edge gitu ya. Dan kami adalah satu dari 3 vendor. Siapa itu ya? Nanti coba dilihat aja di antara dua kuadran ini ya siapa gitu ya yang bisa ada di One Edge Infrastructure, security service edge juga gitu. Jadi kita mendeliver networking dan security plus yang terbaru itu di Agustus 2021 kami juga punya presence di networking firewall gitu. Jadi memang we are a full blown cyber security company as of now gitu ya. Jadi kita ada di 3 Magic Quadrant, ada di One Edge Infrastructure untuk SD-WAN dan kawan-kawannya, secure SD-WAN sebenarnya lebih dan kawan-kawannya, ada di Security Service Edge ini untuk deliver cloud security as a service dan network firewall. Jadi kita ada di 3 Magic Quadrant di saat yang bersamaan. Solusinya apa sih gitu ya, apa sih produk-produk yang kami punya gitu ya, yang goalnya kita mau secure dan connect application dimanapun user berada gitu ya. Jadi saya senang membagi ini menjadi 2 solusi kita. Jadi ini high level view dari solusi kita rekan-rekan. Ini saya bagi jadi 2. So di kiri adalah solusi kita untuk memprotect user when they are at the office, lagi kerja dari kantor gitu ya. Bisa menggunakan secure SD-WAN Versa, bisa juga menggunakan misalkan si router-router tersebut, atau misalkan teman-teman punya existing router nih, misalkan rekan-rekan udah punya router-router existing dari brand-brand tertentu, atau mungkin punya SD-WAN teknologi dari brand lain, itu pun tetap bisa menikmati layanan SASE-nya kita. Kita bisa diintegrasikan dengan any most lah, saya nggak berani bilang any lah, tapi most networking dan security vendor di luar sana untuk dinikmati. Nah itu di sebelah kiri, which is kita nggak akan banyak bahas hal itu gitu ya. Hari ini kita akan lebih banyak bahas di yang sebelah kanan, protecting user ketika mereka working remotely, working from anywhere gitu ya. Dan kita punya satu dashboard yang namanya Versa Concerto atau Versa Titan gitu ya, untuk memanage user security policy dan connectivity service-nya itu ketika user sedang bekerja di rumah, di cabang atau di kantor pusat gitu ya, dan juga untuk memanage user ketika mereka sedang work from anywhere, kurang lebih seperti itu. Oh, by the way, mungkin saya masih audible kan ya? Takutnya putus dan Masih aman. Oke, siap. Aman ya? Aman ya Mas Ibnu ya? Iya, aman. Nah, by the way ada Q&A berarti di belakang ya? Aku continue dulu sampai selesai atau gimana nih Mas? Ya, monggo di continue dulu aja. Oke, siap. Thank you. Jadi ini high level view-nya ya. Kita mau protect dan secure user dimanapun mereka berada. Bisa ketika mereka di kantor pusat menggunakan kalau mereka menggunakan SD-WAN Versa, tapi kalaupun tidak, misalkan teman-teman sudah punya existing SD-WAN service by Hypernet, misalkan seperti itu, with Aruba, itu bisa diintegrasikan dengan layanan SASE-nya kita. Atau mungkin misalkan teman-teman di existing customer-nya cuma ada MikroTik atau router Cisco mungkin kan, yang belum punya security capability. Nah, itu juga bisa diintegrasikan dengan layanan SASE-nya kita. Itu yang memang bikin kita unik. Di kanan itu ya memang solusi kita untuk deliver protection for user anywhere, dimanapun dia berada. Kurang lebih seperti itu. Nah, produknya apa sih gitu ya? Produknya apa sih yang teman-teman bisa look into and mungkin teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan gitu ya. Produk itu kita bagi jadi 3 ya. Jadi yang pertama adalah secure access ya. Nanti saya jelasin ini apa sih Mas Ren, fungsinya buat apa nanti saya jelasin. Ada Versa Secure Access, yang kedua adalah Versa Secure Web Gateway, yang ketiga adalah Versa Secure SD-WAN gitu ya. Jadi kita memang point of view-nya kita mau bikin complete SASE service gitu ya, dan mempermudah manajemennya, karena salah satu challenge dari adopsi teknologi SASE atau ZTNA nanti teman-teman akan bisa ngelihat ya, di beberapa vendor atau beberapa opsi yang lain di luar sana itu biasanya nanti dari sisi manajemen, karena SASE itu banyak sekali teknologi di dalamnya, banyak sekali fiturnya. Kita adalah sampai saat ini salah satu ya dari sedikit antara 2 atau 3 gitu ya yang bisa mendeliver single management dan policy untuk ketiga service ini gitu ya, baik itu SD-WAN-nya dan juga SASE-nya. Nah, hari ini saya akan lebih banyak bahas tentang poin nomor 1 dan 2 gitu. Jadi saya akan lebih banyak bahas tentang secure access dan secure web gateway-nya dan gimana itu align sebenarnya dengan prinsip zero trust gitu ya. Nah, apa aja sih yang bisa Anda lakukan dengan Versa SASE gitu ya?
VSA itu Versa Secure Access saya bilangnya itu untuk mensecure dan connect distributed workforce to enterprise application. Ya, jadi enterprise application yang sifatnya ada di public cloud atau di private cloud gitu ya, ataupun di data center. Jadi itu untuk kita kasih private connectivity gitu ya, secure and connecting private connectivity untuk si klien ini mengakses enterprise application-nya gitu ya. Itu masuknya ke Versa Secure Access gitu ya. Mirip Mas Ray, mirip kayak solusi VPN ya, betul. Tetapi we take it a level further gitu. Jadi kita bilangnya next level of VPN gitu ya. Nanti saya akan jelasin apa itu. Tapi kurang lebih konsepnya mirip gitu ya. Yang kedua itu untuk mensecure dan connect distributed workforce ya, user dimanapun untuk dia connect ke internet atau SaaS application. Jadi kalau VSA ini untuk protect enterprise application yang ada di data center sesuatu atau server yang ada di data center atau di public cloud yang private milik punya perusahaan Anda. Secure Web Gateway ini untuk proteksi koneksi ke internet gitu ya. Ketika user dari dulu misalkan kerja di cabang, teman-teman punya policy tidak boleh akses Facebook, Twitter dan kawan-kawan gitu ya. Begitu keluar kerja dari kafe misalkan, siapa yang mau awasi policy itu gitu kan? Siapa yang mau awasi internet usage seperti apa, padahal dia masih connect dengan perangkat perusahaan, padahal di saat yang bersamaan dia masih bisa mengakses server di dalam. Itu siapa yang ngawasin activity itu? Nah, itu tugasnya Secure Web Gateway itu. Jadi yang berhubungan dengan internet itu di Secure Web Gateway gitu ya. Nah, Secure SD-WAN is Secure SD-WAN, which saya nggak akan banyak bahas itu hari ini. Ya, seperti tipikal any SD-WAN solutions yang lainnya. Plusnya adalah kita punya security yang terintegrasi di situ dengan teknologi yang sama dengan Secure Web Gateway-nya kita, gitu kan. Dan yang keempat adalah kalau misalkan teman-teman mau hybrid model gitu ya. Jadi nanti saya akan kasih tunjuk salah satu case study-nya, ada customer kita yang pakai hybrid model. Jadi dia bisa punya consistent policy ketika user duduk di cabang dan ketika user pulang ke rumah, itu policy-nya bisa konsisten dan kita bisa auto detect user ini bergerak kemana aja, policy-nya tetap sama, kurang lebih seperti itu. Oke, nah mungkin sebelum jadi pertanyaan gitu ya, saya mau klarifikasi lagi. Jadi ketiga produk ini itu memang kita punya 3 produk, semuanya under-nya Versa, tetapi produk ini bisa berdiri masing-masing ya rekan-rekan. Jadi kita tidak wajib untuk tiga-tiganya harus pakai Versa ya, tidak. Karena kita paham mungkin existing customer sudah punya SD-WAN yang lain atau mungkin sudah punya solusi Secure Web Gateway, Anda hanya butuh solusi Secure Access-nya aja, fine gitu ya, kita nggak ada masalah dengan hal itu. Jadi 3 solusi ini berdiri masing-masing dan teman-teman bisa datang dan request ke rekan-rekan Hypernet butuhnya di solusi mana gitu ya. Oh, misalkan saya hanya butuh proteksi internet aja ya cukup beli Secure Web Gateway, tapi misalkan saya butuh VPN access juga mungkin bisa beli VSA-nya, lebih seperti itu. Nah, ini quick aja, Versa Secure Access seperti yang saya bilang tujuannya adalah kita untuk memprotek private access, private connectivity gitu ya. Di manapun user berada gitu ya, yang data set yang kita protect atau dan connect kan itu adalah sesuatu yang bisa jadi di data center, bisa jadi di kantor pusat gitu ya, ataupun di public cloud gitu ya. Nah, ini user-user yang work from anywhere-nya nih, yang mereka duduk dari luar nih, kerja dari luar gitu ya. Dia mau akses resource company yang ada di data center di HQ ataupun di public cloud, itu harus melewati Versa Cloud Gateway dulu. Nah, di Cloud Gateway ini karena solusi kita berbasis cloud, semua fitur yang kita deliver itu seperti anti DDoS gitu ya. Tadi saya cerita SASE itu harus ada application firewall gitu ya, ada network obfuscation, ada zero trust principle lah, itu kita jalanin semua di Cloud Gateway-nya Versa. Tujuannya adalah ketika kita sudah cuci nih traffic-nya di Cloud Gateway gitu ya, data-data yang kita forward ke dalam itu adalah data-data yang sudah bersih gitu ya. Jadi kalau udah berhasil melewati policy Cloud Gateway kita itu sudah bersih, sehingga ketika dia memang nanti harus mengakses data atau aplikasi di data center ataupun di headquarter gitu ya, trafficnya sudah clean dan sudah sesuai dengan security policy yang rekan-rekan tetapkan gitu ya. Nah, nambahin juga untuk menikmati layanan ini seperti yang saya bilang tidak butuh SD-WAN Versa. Jadi any router, any firewall gitu ya yang support IPsec based connectivity itu bisa terintegrasi ke layanan Versa Cloud Gateway ini untuk menikmati layanannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi goal-nya kalau Versa Secure Access ini untuk mengakses data-data atau enterprise apps yang sifatnya private. Ini untuk private connectivity gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah Versa Secure Web Gateway seperti yang saya tadi bilang. So Zero Trust Network Concept itu harus bisa melindungi bukan hanya private data ya, tetapi internet access. Ketika dia
connect menggunakan layanan internet, apalagi gitu ya zaman sekarang udah mulai banyak tuh yang pakai Office 365 ya, yang datanya itu sudah tidak lagi ada di dalam perusahaan ya, tapi ada di OneDrive misalkan atau di SharePoint gitu ya. Nah, itu tugasnya Secure Web Gateway ya, untuk proteksi ke arah aplikasi berbasiskan SaaS ataupun internet gitu ya. Itu jatuhnya ada di produk Secure Web Gateway kita. Nah, di Secure Web Gateway ini lagi-lagi yang bisa connect itu ada 3 gitu ya, bisa berupa endpoint kliennya Versa gitu ya, nanti ada agent yang bisa diinstal di endpoint nih, nanti teman-teman dia akan menjalankan fungsi device posturing, akan menjalankan fungsi multi-factor authentication, dia akan ngedetect si device ini lagi ada di mana gitu ya, apakah dia dari rumah, apakah dari kantor, bahkan dia akan aware kalau dia dari kantor gitu ya, apa yang harus dia lakukan. Plus misalkan tiba-tiba dia connect dari kota lain atau connect dari negara lain, itu tugas si agent ini untuk melakukan verifikasi gitu ya. Bisa juga diintegrasikan dengan layanan dengan existing routernya. Nah, ini beberapa customer kami itu start dengan layanan ini. Jadi misalkan teman-teman sudah punya existing router, maybe MikroTik, maybe Cisco, yang pengen punya internet protection nih gitu kan, karena mungkin kan router tradisional seperti brand-brand tersebut gitu ya, kalau dia masih produk router tradisional gitu kan, itu tidak bisa mengenali aplikasi, kemudian policy yang dibikin pun terbatas gitu ya. Teman-teman mau punya security posture atau security policy yang sama yang bisa berlaku gitu, jadi seperti mengupgrade routernya tanpa beli firewall gitu ya. Jadi kita bilangnya firewall as a service gitu ya. Router-router existing kita bisa integrasikan dengan layanan SASE-nya Versa, jadi customer tidak perlu beli perangkat apapun, itu bisa menikmati layanan proteksinya Versa gitu ya, seperti stateful firewall, ada anti DDoS, URL filtering, anti malware gitu ya. Itu kita bisa deliver layanan tersebut dan kita bisa integrasikan dengan legacy router gitu ya. Dan ya pasti kalau rekan-rekan juga menggunakan Versa SD-WAN, Versa SD-WAN secara dynamic itu akan terintegrasi dengan policy existingnya customer. Kenapa? Karena kita hanya punya satu dashboard management. Dashboard ini memanage SD-WAN-nya dan juga memanage user. Value added-nya apa sih? Nah, itu yang tadi saya bilang, kita punya satu customer yang dia punya consistent security policy. Jadi ketika dari kantor, dia punya policy si A ini tidak boleh buka A, B, C, D, E, F, G pada jam sekian gitu ya. Mungkin ketika gilirannya dia dinas atau work from home misalkan, dia bawa laptopnya, pindah kerja dari kafe misalkan, dia buka laptopnya, secara otomatis policy yang sama itu akan tertransfer ke device dia gitu. Jadi same policy, same security posture walaupun dia sedang bekerja dari luar, kurang lebih seperti itu. Karena menggunakan SD-WAN Versa, maka dia akan berbicara menggunakan bahasa policy yang sama. Jadi kita bisa transfer secara seamless policy-nya. Itu advantage-nya memang kalau pakai SD-WAN. Nah, that's it nih dari saya, Mas Ibnu. Mungkin aku balikin dulu ke Mas Ibnu sebelum nanti sambil kita bahas ya case study dan use case-nya kayak apa. Saya balikin dulu ke Mas Ibnu. Oke, terima kasih Pak Rem. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu kita walaupun secara ini berdua luar ya, kita biasa. Terima kasih sekali loh Pak untuk presentasinya barusan. Isinya daging semua ya. Iya, daging semua ini mentah semua. Luar biasa. Ini ada pertanyaan mungkin sebelum ini saya juga boleh ya Pak. Saya ada beberapa pertanyaan ini mungkin sifatnya kayak ngobrol aja kali ya kita. Iya. Kalau ngomongin tadi ya zero trust technology ya atau solution ya yang di-provide sama si Versa ini, boleh nggak di-share ke kita secara skala ya, kapan sih satu perusahaan atau klien membutuhkan teknologi ini gitu? Karena in case kalau cuman perusahaannya startup cuma 5 orang gitu kan, tapi they're having a quite tight schedule, workload-nya tinggi. Jadi mungkin concern terhadap security-nya nggak terlalu mindful buat mereka gitu ya. Terus juga sama mungkin tadi secara example yang diberikan sama Pak Ren itu lebih banyak di financial service ya, walaupun ada juga yang bukan gitu kan. Terus kalau kita ngomongin di Indonesia industri apa aja gitu, let's say other than financial service gitu kan, monggo Pak. Oke.
siapa sih teknologi orang-orang atau enterprise yang butuh SaaS teknologi ini. Jadi mungkin umum ya, pada dasarnya siapapun mereka yang punya data dan siapa mereka, terutama nih apalagi ketika enterprise-nya itu mulai mengimplementasikan remote working sebenarnya. Jadi kalau boleh saya jujur bilang, SASE atau Zero Trust Concept ini akan tidak terlalu sound relevan kalau misalkan 100% karyawan itu masih kerja di kantor gitu. Mungkin mereka masih ngerasa, oh saya udah punya existing solusi gitu kan, dan it works well gitu kan, dan jarang nih ada customer kita yang akan kerja dari luar gitu kan. Tetapi kalau misalkan si enterprise ini sudah punya, udah ada beberapa aja orang yang kerja dari luar gitu. Jadi yang pertama dia sudah mulai mengadopsi remote working. Itu nomor pertama, trigger paling gampang. Jadi kalau misalkan Anda sudah mulai memperbolehkan nih data Anda diakses dari luar kantor, dan definitely Anda akan butuh sesi gitu. Karena dari sisi proteksi dan aksesnya itu udah lebih banyak yang akses gitu ya, dan kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di luar karena tidak terkendali gitu ya. User mau di luar mau kerja dari mana kita nggak bisa larang gitu ya. Yang nomor dua adalah yang mulai butuh adalah sebenarnya company yang banyak pakai cloud teknologi. Jadi apakah itu infrastruktur as a service ataupun aplikasi-aplikasi berbasis cloud gitu ya. Sehingga aktivitas internetnya mulai rame. Apalagi tadi contohnya misalkan startup, apalagi startup gitu. Karena startup itu kan dia banyak pakai data, kemudian mereka banyak kerja dari luar, dan kebanyakan startup itu adopsi justru berangkatnya cloud dulu. Jadi walaupun 5 orang, 10 orang, datanya di mana-mana biasanya. Ada yang di sini, ada yang di sana gitu kan, dan ngaksesnya bisa dari mana-mana. Nah, memang belum banyak yang aware karena belum kejadian gitu kan. Maksudnya biasa security kan begitu kan, belum banyak yang aware karena belum ada yang kejadian bocor data atau hilang something gitu kan, baru akhirnya pada aware. Tapi secara security posture, nomor satu adalah ketika SASE ini mulai akan masuk ketika dia mulai banyak user yang bekerja dari luar gitu kan. Yang kedua adalah mulai si enterprise ini memang mulai, walaupun sedikit ya, udah mulai pakai teknologi-teknologi berbasis cloud yang memungkinkan user itu untuk akses sendiri. Namanya aplikasi berbasis cloud kan nggak bisa diatur ya. Jadi dia dari rumah bisa akses, dari kantor bisa akses karena ada di cloud. Asal ada internet bisa diakses. Nah itu SASE ini amat sangat berperan. Karena kita harus continuously monitor dan validate apakah orang ini berhak mengakses data tersebut. Itu sih. Sorry, yang pertanyaan kedua apa nih Mas Ibnu? Tadi aku kelewat. Industrinya. Let's Oke. say selain financial service, apa aja yang bisa apply dengan ini? Banyak sih ya. Jadi kita kayak tadi SASE customer kita, ketika saya bicara SASE ini di luar SD-WAN lah ya. Saya nggak akan banyak ke SD-WAN, tapi customer kita SASE yang pakai SASE worldwide itu memang paling pertama itu financial service industry dulu. Karena era work from home ini, dan biasanya FSI industri itu karyawannya banyak gitu kan. Jadi dan datanya penting semua gitu kan. Makanya mereka lah yang paling pertama aware. Tapi di luar itu di Indonesia sendiri kita punya customer yang backgroundnya retail gitu ya. Apa namanya? Kita juga punya customer yang backgroundnya itu manufaktur gitu ya, karena engineer itu butuh mengakses, waktu itu ceritanya itu ada butuh mengakses sistem yang ada di dalam apa namanya, di dalam pabriknya dia gitu kan, secara remote, butuh di remote start gitu kan, dan sistem itu penting, tidak boleh semua orang boleh akses itu gitu kan. Akhirnya mereka adopt layanan kita, dan kita juga satu lagi ada customer kita di oil and gas sebenarnya gitu. Jadi itu yang udah ada existing customer kita. Cuman kalau di luar dari itu multiple industry seperti yang saya bilang, syaratnya itu dua syarat utama tadi lah ya. Yang pertama itu dia memang sudah adopt remote working. Yang kedua adalah ya dia sudah mulai implement aplikasi berbasiskan cloud gitu. Itu. Jadi bisa dibilang ini kayak regardless industry type-nya ya, sama Betul. regardless scale-nya ya, bisa dibilang ya. Betul. Selama syarat-syarat tadi terpenuhi ya. Betul. Skill, nah skill itu adalah satu kata yang penting ya, karena saya bilangnya naturally ya, secara kaidahnya sebenarnya teknologi SASE itu berbasiskan cloud. Scale-nya, nah ini indahnya gitu. Jadi yang namanya aplikasi sesuatu yang berbasiskan cloud, artinya rekan-rekan bisa start from small. Kayak tadi, contoh misalkan Mas Ibnu bilang ada company yang karyawan saya cuma 50. Kayaknya butuh nggak ya? Saya butuh beli gitu, tapi cost investasinya gimana? Nah, karena yang namanya cloud itu di deliver as a service. Jadi mereka bisa mulai dari 50 user dulu.
maybe tomorrow kita grow ke 100. Maybe tomorrow ketika bisnisnya berkembang mereka bisa start ke 200 gitu ya. So karena dia berbasiskan cloud, kita bisa dibeli sesuai dengan kebutuhannya mereka. Tidak perlu ada investment besar yang harus dilakukan di depan, misalkan beli perangkat gitu kan, atau beli hardware yang besar gitu ya. Nah, that's the beauty of SASE sebenarnya. Itu yang membedakan teknologi SASE dari teknologi security tradisional, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ini menarik sekali ya, Sheila ya, karena mereka nggak perlu pusingin lagi ngedevelop dari awal, semuanya udah pay as you go. Betul. Gitu. Sesuai dengan konsep kita managed service ya. Betul. Oke. Sebelumnya saya mau berterima kasih oleh Pak Ibnu, Pak Rin sudah hadir dan memberikan presentasi yang sangat berguna untuk rekan-rekan di sini. Oke. Sheila, sebelumnya saya ada satu pertanyaan nih, mungkin ini yang bukan yang buat trigger ya sama teman-teman nih. Pak Ren bisa dibantu nggak langkah awal apa sih yang harus dilakukan sebelum kita close ya, yang harus dilakukan sama customer kalau mau mengimplementasikan yang tadi gitu. Gimana kita bisa connect after this, karena kan ini udah kita mau close nih ya kan. Gimana kita bisa connect, bisa bahas lebih lanjut lah gitu secara mungkin sesi terpisah gitu. Silakan Pak, monggo Pak. Ya, untuk menikmati layanan Versa SASE ini seperti yang saya bilang, Hypernet itu salah satu partner Versa Versa di Indonesia gitu ya, dan Hypernet juga salah satu part dari layanan managed security service ya teman-teman gitu ya. So anytime anyhow kalau misalkan rekan-rekan interest untuk kita bicara lebih lanjut, go ahead and reach out to your local Hypernet sales gitu ya. Nanti kalau misalkan rekan-rekan butuh diskusi terpisah lebih lanjut atau misalkan mau saya visit ke sana untuk present gitu ya, solusi kita lebih lanjut dan lebih detail tentang apa sih di desain, kita mau lihat nih solusi SASE mana yang kira-kira Versa SASE mana yang kira-kira fit in, nanti kita bisa arrange meeting terpisah. Jadi first step kontak dulu rekan-rekan sales Hypernet, nanti kita bisa arrange waktu lagi. Gitu sih Mas Ibnu. Oke, terima kasih Pak Rin. Oke, tidak lupa kami memberitahukan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner yang dapat diakses melalui QR code atau link yang sudah tersedia di kolom chat. Oke, kita udah sampai di penghujung acara nih Pak Rin, Pak Ibnu. Dan saya sampaikan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah berpartisipasi ikut dalam event Hyper Solution Goes Online pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian dari kami. Paling itu aja kali ya Pak Ibnu ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, sehat selalu dan bye-bye. Bye, selamat siang semuanya. Thank you semuanya. Thank you rekan-rekan Hypernet. Sehat-sehat Pak.